Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Wajah baru Piala AFF 2026 diumumkan. Asnawi Mangku Alam resmi mundur dari skuad ASEAN All-Star. Latihan perdana skuad Garuda berjalan mulus oleh Romeni Girang. Patrick Kluivert panggil pemain baru. Lili Pali antusias skuad timnas makin mewah. Di tengah pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, AFF seakan tidak ingin kehilangan perhatian bagi publik ASEAN. Tak bisa dipungkiri kiprah timnas Indonesia menuju Piala Dunia menarik perhatian tersendiri. Tak hanya bagi pecinta sepak bola tanah air, publik Asia Tenggara ikut mendukung perjuangan skuad Garuda yang notabene satu-satunya wakil ASEAN. Menariknya, di tengah sorotan tertuju pada persiapan tim Merah Putih, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara turut membuat gebrakan dengan mengumumkan wajah baru Piala AFF 2026. AFF akan menggunakan sponsor baru dari perusahaan mobil asal Korea Selatan, Hyundai. Nama turnamen antar negara Asia Tenggara itu pun berubah menjadi ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Selain sponsor, beberapa perubahan terjadi di Piala AFF 2026. Salah satunya adalah waktu pelaksanaan di pertengahan tahun di mana sebelumnya di akhir. Untuk edisi mendatang, Piala AFF sudah diputuskan akan digelar pada 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik Sunny Kim bangga bisa menjadi bagian dari Piala AFF kejuaraan sepak bola bergengsi di ASEAN. Di Asia Tenggara semangat ini sejalan dengan misi kami. Hyundai melihat semangat ini dengan berinvestasi di sepak bola kami. Ini bukan cuma sponsorship, tapi juga semangat berkembang. Ini bukan hanya tentang sponsorship. Sepak bola begitu digemari di Asia Tenggara dan kami melihat semangat itu, ujar Sunny Kim. Kendati demikian, Piala AFF bukan lagi target bagi timnas Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert lebih memilih fokus di level Asia dan bertekad untuk lolos Piala Dunia. Niatan induk sepak bola Asia Tenggara AFF untuk membentuk tim terbaik berlabel ASEAN Star kembali mendapatkan kendala. Sehari sebelum pertandingan melawan Manchester United yang dijadwalkan bakal digelar pada Rabu besok, tim busutan pelatih Kim Sang-sik tersebut kembali harus kehilangan pemainnya. Dikutip dari akun Instagram Soasia Goal, Asnawi mundur dari skuad Asian All-Star lantaran lebih memilih untuk fokus dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Asnawi yang dipanggil untuk mengisi posisi sayap kanan timnas Indonesia bakal bersaing dengan 4 kompatriotnya yakni Kevin Dick, Sandy Walsh, Jakob Sayuri, dan Eliani Reinders. Mantan pemain Ansan Greners tersebut bahkan telah antusias menjalani pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Sejatinya selain Asnawi Mangkal Alam, terdapat nama lain yang turut mundur dari tim ASEAN All-Star. Dia adalah Piradol Kemprasame, pemain dari Thailand yang tak lain dan tak bukan merupakan rekan setim Asnawi di Port FC. Berbeda dengan Asnawi yang menarik diri dari tim karena memilih untuk fokus bersama timnas Indonesia, Piradol menarik diri karena tengah menghadapi momen penting dalam hidupnya, yakni mendampingi sang istri yang baru saja melahirkan. Fakta tersebut membuktikan bahwa Arsenal Star tidak menarik perhatian bagi para pemain. Keputusan Asnawi untuk memilih fokus bersama skuad Garuda juga terbilang tepat, sebab laga uji coba ASEAN All-Star kontra Manchester United hanya untuk kepentingan hiburan semata. Latihan hari pertama timnas Indonesia digelar di Bali United Training Center Pantai Purnama Ganyar, Bali. Dari 32 pemain yang dipanggil, 9 diantaranya belum bisa hadir. Sebut saja yang belum hadir adalah Maes Hilgers, Martin Paes, Kevin Dick, Jai Itzes, dan Kelvin Verdong. Mereka akan menyusul rekan-rekannya yang lain secara bertahap. Pada latihan hari pertama, timnas Indonesia baru menjalani menu ringan. Maklum para pemain masalah dalam kondisi kelelahan akibat jad dan letih berkompetisi. Kedati begitu para pemain seperti Tom Haye, Emil Audero, dan Ole Rimeni tampak begitu bahagia. Dikutip dari akun TikTok Pilar Bali News, ketiganya terlihat mengumbar senyuman sembari mendengarkan instruksi dari Patrick Kluivert. Hal itu membuktikan bahwa persiapan mulai dari yang ringan hingga berat pun bakal dilahap para penggawa Garuda. Terlebih Tom Haye, Emil Audero, dan Ole Romeni bakal menjadi pemain kunci di laga kontra Cina mendatang. Tom Haye yang menjadi kreator lini tengah menjadi tumpuan penting untuk menjalankan taktik pelatih.
Sementara Emil Audero bakal debut di depan puluhan ribu supporter yang memadati GBK lantaran Martin Paes harus absen. Sedangkan Ole Romeni yang tiba di Bali lebih awal seolah menandakan bahwa dirinya tidak sabar kembali mencetak gol. Dan pemusatan latihan di Bali bakal dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memahami taktik pelatih. Begitupun dengan para pemain yang lain, persiapan tes yang lebih panjang akan dimaksimalkan berkaca dari FIFA Matchday Maret lalu. Kejutan datang dari Patrick Kluivert yang resmi memanggil pemain Persib Bandung Beckham Putra untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia menggantikan Septian Bagaskara. Pemanggilan Beckham diumumkan langsung oleh Kluivert saat pemusatan latihan berlangsung di Bali. Dipanggilnya Beckham Putra bukan tanpa alasan. Selain karena Sep Bagaskara yang mengalami cedera, musim ini Beckham merupakan salah satu tulang punggung Persib untuk meraih gelar juara Liga 1. Pemain berposisi gelandang serang ini tampil 29 kali dan menyumbang 6 gol. Ini merupakan panggilan perdana Beckham ke Timnas Indonesia. Sebelumnya Beckham sempat membela Indonesia U19 dan U23. Pada 2023 Beckham ikut meraih medali emas SEA Games 2023. Menariknya, skuad Garuda yang mulai lengkap turut mengundang komentar dari Stefano Lillipali. Selain antusias kembali ke skuad Garuda, Lillipali juga memuji skuad Timnas Indonesia yang saat ini didominasi pemain yang berkiprah di kompetisi sepak bola Eropa. Pemain Borneo FC itu mengaku menonton laga Timnas Indonesia saat tak dipanggil. Dari pertandingan tersebut, terlihat kualitas permainan tim Garuda sangat menjanjikan. Bahkan para pemain muda yang dipanggil Patrick Kluivert juga dinilai mampu menjadi penyeimbang tim. Menurut Lillipali, yang terpenting saat ini adalah fokus bersiap melawan Cina. Sudah beberapa pertandingan saya lihat sangat bagus, kuat. Pemain-pemain dari Eropa main di kompetisi yang bagus yang membuat mereka bisa berkontribusi untuk timnas. Dan level kompetisi lebih tinggi itu bagus karena kita main untuk masuk ke Piala Dunia 2026, ujar Lillipali.